Will you teh, Mang? Will you teh? Nih. Halo Alma, balik lagi sama aku, Jen di Belanda. So, again pesawat, always. Selamat pagi dan selamat hari Senin. Di sini masih jam 11 lebih kalau nggak salah. Terus hari ini dingin banget, padahal kemarin minus, tapi rasanya lebih dingin hari ini gitu. Terus hari ini tuh 5 derajat, kemarin tuh sampai minus gitu, minus 2 gitu kalau nggak salah. Dan ya, yang paling gak suka di winter tuh adalah kalau udah dingin terus berangin gitu. Rasanya menusuk. Ya, seperti biasa ya. Ini aku lagi jalan mau ke stasiun. Nah, aku biasa ya sambil cerita. Jadi, kemarin itu adalah ulang tahun keponakannya Ricardo, Bang Dodo ya, alias Bang Dodo. Always pesawat. Nah, anaknya itu umur 4 tahun yang paling besar. Terus adiknya yang cewek itu umur 3 kalau nggak salah, karena mereka beda setahun doang. Jadi yang adiknya itu ulang tahunnya di tanggal 4, sedangkan kakaknya itu di tanggal 11 Januari. Jadi disatuin gitu ya. Nah, gimana sih ulang tahun anak-anak di sini atau ulang tahun siapapun gitu? Kadang aku belum pernah sih ke ulang tahun yang lain ya di sini. Cuman, nah jadi udah 2 kali ke ulang tahunnya mereka tahun lalu, tapi itu adik-adiknya mereka ya yang cowok. Jadi mereka 4 bersaudara. Nah, biasanya di sini tuh kalau ulang tahun tuh sederhana banget, beda banget ya sama di Indo gitu. Apa nama dia? Ya, yang namanya anak kecil kan ya belum ngerti juga ya. Yang mereka ngerti ya cuman dapat kado, ya udah gitu. Dan ya kita juga udah siapin kado buat mereka gitu. Biasanya ngapain aja, sama aja sih, kayak tiup lilin gitu, terus nyanyiin. Udahnya ya udah kita ngobrol gitu sama yang lain gitu. Ada opa oma, cuma kebetulan mama mertua aku nggak datang ya karena masih sakit gara-gara jatuh dan kesleo tuh. Jadi ya gitu, lucu sih. Jadi kayak jangan berharap ada makan besar gitu ya. Jadi kayak mereka tuh cuma nyediain kayak kudapan-kudapan aja gitu, makanan-makanan kecil, appetizer kayak gitu. Udah sampai di tempat les. Tadi tiba-tiba ada orangnya, enggak. Jadi aku stop dulu videonya karena gak enak. Dia soalnya di sebelah aku banget. Terus, oh iya, aku mau cerita
di tempat kerja aku kemarin waktu hari Sabtu. Jadi aku nge-shift sendirian, udah nggak di shadowing sama PIC yang lain kan. Nah terus karena dingin gitu ya, dan di stasiun itu tuh cuman ada Starbucks doang yang ibaratnya comfort gitu ya, kayak nyaman gitu duduk di situ, karena kita punya penghangat juga gitu. Jadi begitu orang datang ke toko kita tuh udah hangat gitu. Jadi orang-orang tuh seneng banget gitu diem di situ. Dan yang paling menyebalkan adalah mereka diem di situ tapi nggak beli apa-apa. Itu yang jadi masalah. Oke. Kalau misalnya mereka mau datang terus duduk dan beli ya is okay, ya you udah beli gitu kan. Nah terus udah gitu pas dari awal tuh kita udah lihat-lihat gitu kan, karena kita kan sering CS-an tuh cafe around tuh buat ngeliat juga kalau udah ada yang beres makan atau minum gitu kita bersihin kan ya. Nah terus jadi begitu kita tuh, aku sama ada satu lagi itu Sandra gitu namanya, kita udah ganti-gantian untuk mengusir orang-orang itu gitu, tapi mereka tuh tetap bersikeras gitu di situ. Dan kita di Starbucks kita tuh tidak menyediakan toilet, tidak ada wifi. Kenapa? Nanti ya, lanjut ini dulu. Nah terus udah gitu ya mereka tuh duduk aja gitu. Kita udah mencoba kayak hai gitu, kayak do you wanna order something gitu, lu mau order sesuatu nggak gitu misalnya nggak. Tapi aku secara baik-baik gitu ya ngomongnya, but if you wanna stay here you need to buy something from us, either the bottle of water or something. I say kayak mau apa gitu. Terus mereka tuh nggak mendengarkan gitu. Nah biasanya yang lebih galak itu temen aku tuh, si Sandra itu lebih geng gitu, kayak ketua geng gitu dia tuh. Aku tuh lemah lembutnya ya. Nah terus udah gitu dia pulang. Nah hampir jam 9 malam lah dateng lah, bukan polisi ya, aku juga nggak tahu mereka tuh dari mana, tapi kayaknya dari stasiunnya gitu loh, karena seragamnya mereka tuh NS gitu kan. Jadi mereka juga ngasih tahu gitu ke kita. Pertama sih mereka ngomong pakai bahasa Belanda ya, sedangkan aku sama temen aku si Tongsiu tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak aku ngerti gitu tapi takut salah gitu ya. Jadi kita ngomong can you speak in English, terus ya akhirnya dia ngasih tahu ke kita, apakah di toko kamu banyak orang yang duduk gak beli dan stay di sini lama. Aku bilang gitu kan ya banyak kata gue teh. Terus mereka tuh support kita. Jadi di sini tuh kalau ada yang kayak gitu tuh bisa lapor ke mereka untuk mereka usir, atau ya kita turun tangan dulu deh gitu, baru mereka gitu biasanya. Jadi mereka ngasih tahu kalau ada yang kayak gitu kalian usir aja, maksudnya nggak usah takut gitu, usir aja karena mungkin ya mereka dapat komplainan dari beberapa tempat di situ juga gitu. Sebenarnya nggak banyak sih di situ juga, cuman di sebelah aku tuh ada Julia tuh kayak dia tuh apa namanya, kayak ngejual sandwich, sup yang gitu-gitu lah, istilahnya vegetarian gitulah intinya. Terus ada satu lagi aku lupa namanya apa, pokoknya dia jual kentang gitu loh, kentang burger gitu yang kayak Febo tapi bukan Febo. Kan terkenalnya di sini Febo ya, bukan Febo tapi gitu. Jadi mungkin ada komplainan gitulah intinya dari beberapa pihak mungkin ya, aku juga nggak tahu. Tapi ya bagusnya di sini tuh gitu. Jadi even kita mau ngusir mereka, kita juga ada yang bela gitu, istilahnya ada backingan gitu, jadi nggak sendiri gitu. Terus di sini juga ya kalau misalnya di stores ada apa-apa, sering banget soalnya di toko aku tuh kayak ada orang-orang yang rada gini ya kayaknya. Jadi mereka datang kadang suka ngambilin sandwich gitu, kita tegur mereka lebih marah gitu, sampai ya pokoknya ngomongnya kasar deh gitu. Nah biasanya kita langsung nelfon polisi gitu, dan nelfon polisi tuh di sini tuh bener-bener kayak 5 menit dateng gitu. Tapi
Tapi ya tergantung situasi juga gitu. Nah ini ke tempat lesnya. Cek sih nama tempat lesnya. Ini bukan tempat les, ini kantor, gak tahu apa. Sini cuma ada 3 kelas. Sebelum memulai, kita bikin dulu kopi. Cukup ngopi. Udah beres lesnya. Lapar banget, gak tau kenapa lapar banget. Ini mau jalan ke Etos. Pengen lihat-lihat lip balm. Soalnya bibirnya kering banget. Lihat kan? Kering. Jalan-jalan ke sana sambil nunggu dijemput sama Bang Dodo. So, udah tadi ke Etos yang di sebelah sana ya. Cuma beli ini eyeliner sama lip gloss kayak lip tint gitu lah. Aku nyari yang gak terlalu menor buat sehari-hari aja, biar gak pucet-pucet amat, bisa dipakai buat kerja juga. Sekarang mau ke, sambil nunggu Bapak Ricardo, saya mau nunggu di McDonald. Soalnya nunggu di luar juga dingin ya. Ini udaranya kalian bisa lihat ya. Di sini udah kayak mau jam 6 ke jam 7. Padahal ini baru jam 4. Dan Bang Ricardo itu pulang tuh jam setengah 5. Jadi aku harus nunggu dia. Untungnya nggak jauh sih dari tempat kerja ke sini. Oke, ikutin aku terus. So ya di sini aku lagi nunggu makanan aku diantar karena mereka akan nganterin makanan aku makan di sini. Terus ini di dalam tuh panas banget ya karena udah ada penghangatnya. Nah di sini juga aku coba buka apa yang tadi aku udah beli, yaitu si eyeliner dan si lip glossnya. Eyelinernya aku coba nanti di rumah, dan ya ini lip glossnya ya, nggak jadi beli lip balm, ternyata beli lip gloss. Cobain yang merek NYX. Nah ini aku coba, tapi tidak nyata di bibir aku ya, alias pucet. Lihat, kalian lihat tuh cuman glossy aja. Kalau di swipe di tangan tuh dia nyata gitu, ada warnanya, tapi ini terlalu warna bibir aku gitu. Jadi oke, aku menyesal membelinya. Sudahlah, yang penting aku makan ya. Dan balik lagi ke yang tadi di awal ya, yang aku ceritain kenapa di Starbucks aku tuh nggak ada wifi dan toilet. Pertama, wifi di stasiun pun memang tidak ada wifi. Di sekitaran stasiun, mau di aku di Julia atau dimanapun tuh nggak ada wifi karena buat keamanan ya guys. Terus begitu, kenapa nggak ada toilet? Karena banyak banget turis yang dateng, so mereka tuh kadang cuma numpang ke toilet doang, dan itu mungkin ya kalau ada toilet bisa aku bayangin itu akan queuing banget gitu, kayak mereka tuh cuma buat ke toilet, gak beli apa-apa. Itu aku yakin banget kayak gitu.
Nah terus sebenarnya aku mau aja ada toilet gede gitu, tapi ya berbayar gitu. Ya contohnya kayak di McD ini yang aku lagi tempat aku makan. Kalau kalian mau ke toilet di McD itu kalian harus bayar €1.50. €1 tuh sekitar 20.000 ya. Terus bayangin aja, berarti kalian harus bayar 1,5 tuh berarti 30 ribuan gitu sekali ke toilet. Bayangin aja gitu, kayak enggak banget. Dan ya di Belanda tuh gini ya, kalian mau ke toilet itu bener-bener mau dimanapun bayar, tapi range harganya beda-beda ya. Kayak waktu itu di Den Haag juga aku beda waktu di McD-nya gitu. Nah ini Bang Dodo lagi nyariin aku dan akhirnya ketemu. Ya mukanya emang selalu begitu ya, seperti orang marah-marah, padahal enggak sih sebenarnya, dia tuh baik banget, my angel. Halo guys, udah di mobil, udah mau pulang, bentar lagi nyampe. Aduh maaf ya kalau kualitas videonya jelek karena udah malam gitu ya. So hari ini segitu aja, nanti aku update lagi kalau udah di rumah. Papahnya Ricardo, Bang Dodo udah masakin pasta, jadi nanti malam makan pasta gitu. So, udah di rumah. So ya hari ini segitu dulu aja vlog aku. Makasih udah ngikutin aku. Terus habis ini udah mandi baru makan. Makanannya lagi dipanasin, terus mau ngerebus dulu si pastanya ya. Jadi di sini tuh kalau makan malam itu dimulainya dari jam 6. Jadi jam 7 jam 8 tuh kita udah nggak makan apa-apa. Ya itu sih salah satu culture shock juga ya buat aku gitu, karena biasa di Indo itu makan malam khususnya jam 7:30 8 ya. Tapi kalau di sini itu jam 6 kita harus udah makan malam gitu. Makanya kenapa aku kalau misalnya lagi les atau apa tuh jarang masak, karena masak tuh pasti kalau aku lagi bener-bener libur. Contoh kayak libur hari Sabtu sama hari Minggu gitu, aku libur tuh pasti aku beli bahan untuk masak gitu, biasanya buat hari Minggu. Nah makanya kalau misalnya kayak aku sekarang les, karena di les aku tuh jamnya jam nanggung ya, jam 1 sampai jam 4 gitu, belum jalan pulang segala macem gitu kan, nyampe jam 5, belum nyiapin semuanya gitu bahan-bahannya. Jadi ya makanya aku jarang masak gitu. Cuman senangnya aku di sini adalah orang tuanya Bang Dodo itu dua-duanya bisa masak gitu. Dan biasanya papahnya tuh kalau masak tuh simple tapi enak gitu. Dan ya segitu dulu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, sama di share juga ya ke teman-teman kalian. Duy.